Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Usai digusur, sebagian warga masih bertahan di tenda yang mereka dirikan di wilayah Waduk Ria Rio, Jakarta. Sementara sebagian warga lain mengumpulkan puing-puing bangunan rumah mereka yang masih bisa dimanfaatkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan Waduk Ria Rio, kita bergabung bersama dengan Stella Clarissa. Stella, dapat Anda gambarkan seperti apa kondisi warga yang saat ini masih bertahan di lokasi yang sudah digusur? Zakia, situasi terakhir saat ini di kawasan Waduk Ria Rio setelah dilakukan penggusuran demi upaya menormalisasi Waduk Ria Rio, saat ini warga terlihat masih melanjutkan pengambilan sisa-sisa barang yang ada di sekitar lahan tempat mereka mendirikan bangunan sebelumnya. Dan saat ini juga banyak alat-alat berat yang tadi pagi belum melakukan aktivitas, sekarang sudah mulai beraktivitas mengangkut kembali puing-puing bangunan yang dirobohkan 2 hari yang lalu. Dan kalau melihat aktivitas warga sendiri, mereka mendirikan tenda-tenda tidak hanya di sekitar lahan penggusuran, tapi juga ada mereka beberapa yang menginap di rumah-rumah warga yang memang masih berdiri. Dan permasalahannya adalah beberapa warga memilih untuk tetap tinggal dikarenakan ada beberapa hal yang mereka rasa kurang pas terkait masalah ganti lahan, kemudian terkait masalah uang kerohiman, dan terkait masalah rusun yang diberikan oleh Pemprov DKI. Namun kami memantau situasi di kawasan Waduk Ria Rio saat ini cukup kondusif, tidak ada bentrokan seperti yang terjadi 2 hari yang lalu. Warga juga terlihat masih melakukan aktivitas mengambil sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Zakia? Ya, Stella, apa sebenarnya yang membuat mereka bergeming untuk pindah? Ya, ada beberapa hal sebenarnya, Zakia, yang membuat warga akhirnya memilih untuk bertahan di sekitar Waduk Ria Rio. Yang pertama adalah masalah ganti rugi lahan. Ada 2 hal yang cukup berbeda pandangan antara Pemprov dan warga. Dalam hal ini, jika Pemprov ingin menggunakan titik poinnya adalah NJOP, nilai jual objek terhadap penjualan atau nilai harga tanah yang akan diberikan oleh Pemprov kepada warga. Sebaliknya, warga meminta bahwa harga tanah yang diberikan itu melalui nilai tafsir. Ini kemudian yang menjadi perdebatan antara pihak Pemprov dan warga, bagaimana kemudian menemukan titik temu harga yang pas sehingga mereka bisa membangun rumah yang baru. Namun ada beberapa opsi lain yang ditawarkan oleh Pemprov. Salah satunya adalah penyediaan rusun yang kami tahu adalah Rusun Jatinegara. Ini disediakan sekitar 200 bilik bagi warga asli DKI Jakarta yang mendirikan bangunan di sini untuk bisa pindah ke sana. Namun permasalahan lagi-lagi yang ada di sini bahwa jumlah yang digusur di Waduk Ria Rio ini ternyata melebihi dari angka rusun yang disediakan. Itu kenapa kemudian Pemprov masih perlu melakukan verifikasi lebih lanjut terkait siapa saja warga DKI yang berhak untuk mendapatkan rusun tersebut.